Video kali ini kita akan membuat salah satu resep andalan, yaitu umpan jagung amis. Apa saja bahan dasarnya dan bagaimana cara pembuatannya? Check it out. Oke para dengler, langkah pertama yang terlebih dahulu kita akan masukkan adalah telur ayam. Di sini saya menggunakan 4 butir telur ayam. Nah, yang akan kita gunakan adalah cukup kuningnya saja. Nah, teman-teman, jika ada telur bebek, Bang, gimana? Bisa gunakan telur bebek. Telur bebek lebih bagus, lebih amis juga. Nah, tapi kali ini di sini saya menggunakan telur ayam. Nah, kita masukkan ke dalam blender 4 butir kuning telur ayam. Nah, untuk langkah selanjutnya kita sisik dulu 2 bongkol jagung. Nah, di sini saya menggunakan 2 bongkol jagung manis. Nah, teman-teman mau jagung biasa juga masih bisa digunakan. Nah, kita sisik dulu karena kita menggunakan blender biar lebih cepat dan lebih praktis. Teman-teman bisa diparut dengan cara diparut jika tidak dengan cara di blender. Kita sisik dulu biar lebih mudah. 2 bongkol jagung manis. Nah, untuk umpan ini, untuk jagung amis ini teman-teman bisa digunakan untuk mancing-mancing event, untuk mancing lomba. Untuk harian udah jelas bisa, cuman kalau untuk harian sayang umpan ini terlalu mewah atau terlalu mahal. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk mancing lomba, event, gebiar dan lain-lain, atau galapung pun masih bisa. Yang kita buat kali ini adalah takaran besar. Teman-teman bisa gunakan ukuran setengah dari video ini karena di sini kita menggunakan 2 bongkol jagung, jadi untuk jadinya pun umpan ini akan banyak, kurang lebih 7 bungkusan. Nah, buat stok mancing seminggu atau 2 mingguan. Teman-teman bisa setelah matang bisa masukkan ke dalam freezer. Nanti setelah mau kita pakai, teman-teman bisa angetin kembali. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan bahan pengawet, kecuali teman-teman bisa menggunakan bahan pengawet seperti benzoat untuk pengawet umpan. Jadi tanpa harus masuk freezer pun umpan bisa tahan sampai 1 bulan. Nah, di sini kita tidak menggunakan bahan pengawet, jadi sisanya nanti kita masukkan ke dalam freezer, dan jika ingin kita mau mancing, teman-teman tinggal angetin aja. Oke, kita masukkan 2 bongkol jagung manis ke dalam blender. Nah, kita satukan dengan 4 butir telur ayam tadi. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan santan. Nah, biar lebih mudah lagi saat proses pemblenderan. Jadi nggak seret. Kita masukkan santan ke dalam blender, ikut serta bersama kuning telur, jagung, dan santan. Oke, santan sudah masuk. Langkah selanjutnya kita blender terlebih dahulu biar lebih cepat dan lebih praktis. Oke, setelah kita blender, lalu kita masukkan kembali ke dalam wadah. Nah, kita masukkan ke dalam wadah. Oke, setelah kita blender, nanti kita akan campurkan dengan bahan lainnya. Tapi untuk selanjutnya kita blender dulu, kita hancurkan dulu bahan amisan yang akan kita padukan dengan umpan jagung ini.
Oke, langkah selanjutnya di sini saya menggunakan 70 gram ikan mujair. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu kita kukus dulu, dan untuk amisan tambahannya di sini saya menggunakan gindara sebanyak 50 gram. Nah, sama juga terlebih dahulu kita kukus dulu. Pokoknya untuk amisan kita buat matang dulu biar lebih mudah saat di blender. Untuk amisan lainnya di sini saya menggunakan sama 50 gram ikan kakap, kita masukkan ke dalam blender. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan 150 gram daging ikan salmon, sama yang udah terlebih dahulu kita kukus. Nah, jadi di sini kita menggunakan amisan ikan mujair, gindara, kakap, dan salmon. Nah, ini untuk amisan ini udah bagus. Teman-teman bisa tambahkan lagi udang. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan udang. Untuk amisan ini kita udah cukup, udah banyak. Nah, untuk supaya lancar lagi jalan blendernya, kita masukkan lagi 1 bungkus santan segitiga. Oke, kita masukkan. Nah, Bang, jika misalkan amisannya salah satunya nggak ada, apa alternatifnya, Bang? Minimal kalian punya salmon. Nah, sekarang kan udah ada tuh salmon instan. Tapi lebih bagus lagi teman-teman bisa gunakan ikan salmon yang memang masih asli dibanding ikan salmon kemasan. Nah, minimal kalian gunakan 2 macam amisan saja. Oke, santan juga kita masukkan. Jadi total santan yang kita gunakan sebanyak 3 bungkus. Langkah selanjutnya di sini kita menggunakan kurang lebih 50 gram keju kotak. Nah, teman-teman bisa beli tuh keju craft yang udah kotak itu sekitar berapa, 5 ribuan. Teman-teman bisa gunakan 1 kotak saja. Tapi jika perbandingannya teman-teman buat dari setengah video ini, berarti setengah potong udah cukup. Kita parut keju ke dalam blender. Nah, jadi selain dari rasa, aroma, si keju ini membuat umpan juga tidak terlalu lembek, karena bahan dasar jagung ini cenderung tekstur umpan dia lebih lembek. Oke, kita parut ke dalam blender, kita satukan dengan amisan yang kita masukkan tadi, santan dan keju. Oke, keju sudah masuk. Untuk tahap selanjutnya baru kita blender. Usahakan semua bahan benar-benar halus. Oke, setelah kita blender, nah usahakan teksturnya sampai benar-benar lembut. Nah, jadi tekstur pun sangat menentukan untuk hasil umpan yang telah kita buat. Jadi semakin lembut semakin bagus. Oke, adonan amisan yang udah kita blender tadi kita satukan bersama adonan jagung yang telah kita blender. Oke, kita masukkan ke dalam wadah. Oke, adonan sudah masuk. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan susu denkau. Untuk kita masukkan susu denkau ke dalam adonan. Oke, nah karena si susu ini rata-rata resep umpan atau sudah menjadi menu wajib sepertinya untuk susu denkau ini. Setiap umpan atau setiap jenis umpan apapun, denkau selalu dilibatkan dalam membuat resep umpan. Nah, di sini susu denkau kita menggunakan sebanyak 2 bungkus saja sudah cukup, karena amisan yang kita gunakan juga banyak. Jadi untuk menyeimbangkan aroma antara wangi dan amis yang kita gunakan. Oke, kita aduk terlebih dahulu adonan sampai benar-benar tercampur merata. Oke, jika dirasa sudah cukup untuk adonan, langkah selanjutnya di sini kita akan menggunakan 1 bungkus fish meal konsentrat sebagai pengeras dan sekaligus sebagai tambahan amisan. Nah, kita di sini menggunakan 1 bungkus fish meal konsentrat atau tepung ikan dari produk Sibalad. Untuk tambahan lainnya kita menggunakan tepung jagung. Nah, di sini kita menggunakan tepung maizena.
Oke, untuk bahan selanjutnya di sini kita menggunakan tepung maizena sebanyak 5 sendok atau sampai 6 sendok udah cukup. Nah, sebagai pengeras. Jadi untuk tepung maizena ini wajib kalian gunakan. Nah, kita gunakan sebanyak 5 sendok. Bang, gimana misalkan kalau pakai tepung beras? Silakan teman-teman bisa gunakan pakai tepung beras. Nah, kalau untuk tepung beras teman-teman bisa gunakan di atasnya, karena tepung maizena ini nanti hasilnya dia lebih keras dibanding menggunakan tepung beras. Kita cukup menggunakan sebanyak 5 sendok saja. Jika dirasa kurang, teman-teman bisa tambahkan menjadi 6 atau 7 sendok. Oke, kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Oke, jika dirasa semua adonan sudah tercampur merata, untuk langkah selanjutnya baru kita proses pengukusan. Kita masukkan ke dalam plastik. Teman-teman bisa masukkan ke dalam plastik sesuai kebutuhan. Di sini kita menggunakan 3-4 sendok itu untuk satu plastik ini. Nah, teman-teman bisa gunakan 75 gram, 50 gram, 100 gram, 150. Jadi tergantung kebutuhan kalian saja. Oke, kita masukkan ke dalam plastik satu persatu nanti untuk proses pengukusan. Oke, setelah kita bungkus, langkah selanjutnya adalah proses pengukusan. Teman-teman bisa direbus atau bisa dikukus. Nah, tapi kali ini kita akan kukus. Oke, setelah air mendidih kita masukkan umpan untuk kita kukus. Kita kukus selama 40-50 menit. Jika direbus cukup 20 menit saja.